Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifa Malaida, NIM 185-273 dari kelompok 8 yang akan membahas tentang derivatif dan manajemen resiko. Nah, apa sih derivatif itu? Derivatif itu singkatnya perjanjian bilateral di mana kedua belah pihak saling menukar uang, aset, atau nilai di masa yang akan datang. Nah, untuk latar belakang dari derivatif itu ada banyak sekali. Yang pertama, peralatan untuk mengelola risiko. Yang kedua, pencarian untuk hasil yang lebih besar. Dan yang ketiga, biaya pendanaan yang lebih rendah. Yang keempat, kebutuhan-kebutuhan yang selalu berubah dan sangat bervariasi dari sekelompok pengguna. Yang kelima, hedging resiko-resiko saat ini dan masa datang. Yang keenam, mengambil posisi-posisi resiko pasar. Dan yang terakhir, memanfaatkan ketidakefisienan yang ada di antara pasar. Macam-macam dari derivatif itu ada beberapa macam. Nah, yang pertama derivatif ekuitas. Nah, contohnya itu CAC di Prancis, DAX Jerman, Hang Seng di Hong Kong, Kospi di Korea Selatan. Derivatif yang kedua, derivatif suku bunga atau derivatif hutang. Yang ketiga, derivatif valuta asing atau forex. Derivatif ini mungkin menjadi peluang perdagangan yang paling populer karena dapat diperdagangkan baik di kontrak berjangka di bursa berjangka atau over the counter di pasar dealer. Derivatif ini termasuk yang paling banyak tersedia di seluruh dunia, baik mata uang utama atau cross currency. Yang keempat, derivatif komoditi. Nah, derivatif komoditi ini paling sering ditemui dalam bentuk kontrak berjangka hasil pertanian, namun juga hasil tambang. Dan yang kelima, derivatif opsi. Derivatif opsi ini diperdagangkan bisa menjangkau semuanya, mulai dari saham perusahaan, indeks saham sampai kontrak berjangka komoditi. Akan tetapi ada perbedaan yang mendasar pada mekanisme antara kontrak berjangka dengan kontrak opsi. Kemudian ada dinamakan opsi Black Scholes, opsi Black Scholes atau OBM. Nah, apa sih opsi itu? Opsi itu suatu tipe kontrak antara dua pihak yang satu memberikan hak kepada yang lain untuk membeli atau menjual suatu aktiva pada harga yang tertentu dalam jangka waktu tertentu. Nah, tipe kontrak ini ada dua. Yang pertama, opsi beli atau call option, dan yang kedua, opsi jual atau put option. Nah, kalau opsi beli atau call option adalah suatu tipe kontrak yang memberi hak kepada pembeli opsi untuk membeli dari penjual opsi sejumlah lembar saham tertentu pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, opsi jual atau put option adalah suatu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk menjual kepada penjual opsi sejumlah lembar saham tertentu pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu juga. Jadi perbedaannya call option dan put option. Kalau call option itu membeli, sedangkan kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Wodiki Wahyudi, NIM 185200054. Saya di sini akan menjelaskan tentang model Black Scholes. Model Black Scholes adalah salah satu model yang terkenal untuk menghitung nilai pasar yang dikembangkan oleh Fisher Black dan Myron Scholes di tahun 1973. Penggunaan derivatif untuk mengurangi risiko secara bijaksana. Derivatif sebagai kendaraan berinvestasi
Derivatif dapat digunakan untuk mengubah atau bahkan meningkatkan exposure risiko perusahaan. Ketika hal ini terjadi, artinya perusahaan akan melakukan spekulasi pada pergerakan beberapa variabel ekonomi atau yang mendasari derivatif. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan dan berusaha menghindari meminimalkan atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima. Ada beberapa komponen dan proses dalam manajemen risiko. Menurut COSO atau Committee of Sponsoring of Organization of the Tradeway Commission, komponen dalam manajemen risiko antara lain: 1. Lingkungan internal, 2. Penentuan sasaran, 3. Identifikasi peristiwa, 4. Penilaian risiko, 5. Tanggapan risiko, 6. Aktivitas pengendalian, 7. Informasi dan komunikasi, 8. Pemantauan. Jenis-jenis manajemen risiko. Yang pertama, manajemen risiko operasional. Manajemen ini terkait dengan risiko yang timbul dari kegagalan fungsi proses internal, misalnya karena kesalahan manusia, kegagalan sistem, faktor eksternal seperti bencana, dan lain-lain. Nomor 2, manajemen hazard. Manajemen hazard terkait dengan kondisi potensial yang mengakibatkan kebangkrutan dan kerusakan. Dalam hal ini ada 3 jenis bahaya yang harus diketahui, termasuk bahaya hukum, bahaya fisik, dan bahaya moral. Nomor 3, manajemen risiko finansial. Manajemen risiko finansial adalah upaya untuk memantau risiko dan melindungi hak properti laba, aset, dan aset entitas bisnis. Nomor 4, manajemen risiko strategis. Manajemen ini terkait dengan pengambilan keputusan. Risiko yang biasanya muncul adalah kondisi tak terduga yang mengurangi kemampuan pelaku bisnis untuk menjalankan strategi yang direncanakan. Tujuan manajemen risiko yaitu yang pertama, melindungi perusahaan. Nomor 2 itu membantu pembuatan kerangka kerja. Nomor 3, mendorong manajemen proaktif. Yang nomor 4, sebagai peringatan untuk berhati-hati. Nomor 5, meningkatkan kinerja perusahaan. Nomor 6, sosialisasi manajemen risiko. Sekian presentasi dari kami, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.